Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya dan salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, perkenalkan nama saya Tika Mardiani sebagai pembicara 1 dari SMA Negeri 1 Cineam. Di sini saya sebagai tim pemerintah dengan mosi bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta, bukan pada hasil nilai atau tes akademik. Penerimaan peserta didik baru merupakan proses pendaftaran dan pelayanan kepada siswa yang baru masuk sekolah atau perguruan tinggi setelah mereka memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Sedangkan tes talenta adalah prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur bakat atau kemampuan peserta didik. Saya setuju terhadap mosi bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan hasil nilai atau tes akademik. Karena dengan tes talenta, kita bisa melihat potensi peserta didik, membantu penempatan seseorang agar tidak salah dalam memilih jurusan atau perguruan tinggi, dan melihat kepribadian seseorang. Atau yang lebih detailnya, pada tes bakat, siswa akan diuji intelijensi melalui yang dimiliki untuk memberikan gambaran umum tentang kapasitas kemampuan kognitif siswa. Aspek yang diukur umumnya seperti kemampuan verbal, logika berpikir, dan daya ingat. Di tes minat, siswa diukur kecenderungan atau minat individu terhadap bidang studi atau jurusan tertentu. Beberapa teori menyebutkan bahwa seseorang merupakan cerminan daripada gambaran kepribadian orang tersebut. Tujuan dari tes bakat adalah membantu memberikan gambaran mengenai kemampuan seseorang di berbagai minatnya pada bidang-bidang tertentu, untuk kemudian dijadikan dasar dalam merencanakan serta membuat keputusan mengenai pilihan pendidikan atau perguruan tinggi. Apa pentingnya bakat dan minat? Bakat dan minat bertujuan agar seseorang belajar atau di kemudian hari bisa belajar di bidang yang diminatinya sesuai dengan kemampuan bakat serta minatnya, sehingga mereka bisa mengembangkan kapabilitas untuk belajar secara optimal dengan penuh antusias. Sedangkan dengan tes akademik menurut saya kurang objektif karena tidak sesuai dengan kenyataannya. Karena nilai itu bisa saja direkayasa dan juga potensi peserta didik tidak dapat terlihat. Sebagai contoh, banyak peserta didik yang gagal masuk universitas karena kurangnya dalam nilai akademik namun unggul dalam potensinya. Padahal siswa yang bertalenta dapat terus dikembangkan dan digali dan nantinya juga bisa mengharumkan nama universitas tersebut. Berbeda halnya dengan mahasiswa yang masuk dari hasil tes akademik akan relatif berubah karena hal tersebut tergantung rajin atau tidaknya peserta didik tersebut. Dan bisa saja siswa yang masuk ke perguruan tinggi hasil dari tes akademik itu bisa dia mempersiapkannya sebaik mungkin, belajar dengan rajin dan tekun. Hal tersebut akan berpengaruhkan ke nilai akademiknya. Namun beda halnya dengan siswa yang lengah dalam mempersiapkan tes akademiknya, hal tersebut juga dapat mengaruhi, padahal peserta didik tersebut memiliki potensi yang sangat besar untuk bisa dikembangkan dan digali. Hal tersebut tanpa disadari dapat menelantarkan peserta didik yang memiliki talenta. Jadi kesimpulan dari mosi ke-1 bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta, bukan pada hasil nilai atau tes akademik adalah tes talenta bawaan lebih objektif daripada tes akademik, karena tes akademik bisa saja direkayasa, sedangkan tes talenta yang dimiliki peserta didik, tes talenta dapat menghasilkan hasil yang murni dari potensi peserta didik tersebut, sehingga peserta didik tersebut dapat meraih kesuksesan dengan talenta yang dimilikinya. Karena belajar bukan sesuatu yang harus dilakukan atas dasar kewajiban dan paksaan, tapi atas dasar minat dan bakat. Sekali lagi, karena belajar bukan sesuatu yang harus dilakukan atas dasar kewajiban atau paksaan,
tapi atas dasar minat dan bakat seseorang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.